Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di kediaman guru kita, orang tua kita, yaitu Ibu Eva Liasti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tidur Pak Rif. Terima kasih. Sehat Bu? Ibu jadinya manggilnya Pak apa Nak ini Ah, ya? iya, Panggil bener. nama aja nggak apa-apa. Karena kita Nama juga aja ya, kalau gurunya Ibu ya Bu ya, waktu SMA. Iya. Ini dua-duanya anak ibu. Hebat-hebat ya. Dua-duanya olahraga lagi ya. Alhamdulillah Bu. Jadi dulu anak, sekarang teman, teman sejawat. Ya, itulah. Terima kasih sudah datang, sudah hadir ke rumah ibu jauh-jauh ya sampai di sini. Pasti ibu senang sekali dikunjungi sama Hugo, Arif ya, murid ibu. Kemudian sekarang kita juga sudah jadi teman sejawat dan tentunya sukses ya buat Amin. kita. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ya Bu, sini kita akan bertanya-tanya tentang yang pertama. Mungkin kita semua tahu Ibu di sekolah atau di SMA 52 sebagai guru bahasa Indonesia, kemudian sebagai wakil kesiswaan, dan alhamdulillah sekarang menjabat sebagai pengawas sekolah ya Bu ya. Nah, mungkin yang ingin kita tahu lebih dalam tentang kehidupan Ibu dari awal Sampai saat ini Aduh, ya. itu kan pasti panjang banget tuh prosesnya. Iya, Bu. Dan tentunya di awal dulu ya, ibu tuh sebenarnya kenapa sih bisa jadi guru, Bu? iya. Kalau itu kisahnya di kisah 1001 malam ini. Nggak bakal selesai ya Bu ya. Nggak akan selesai, banyak cerita. Tapi ya intinya apa namanya, kenapa jadi guru? Sebenarnya dari awal enggak sih, nggak ada niat jadi guru. Kenapa? Karena ibu dulu SMA itu dulu jurusan itu namanya biologi, fisika, terus sosial. Ibu kebetulan dapat jurusannya biologi. Biologi itu A2 dulu. Jadi A2 kalau sekarang itu IPA ya. Jadi IPA itu fisika, biologi. Nah, setelah tamat karena ibu bersaudara itu cukup banyak, 6 kemudian ibu anak nomor 2, kemudian ada yang nomor 3, nomor 4 itu juga sudah SMA juga. Nah, jadi bapak itu ngomong, oke, boleh kuliah tapi negeri gitu ceritanya. Kalau di swasta enggak gitu. Ya udah, dari situ kan terpacu ya kita. Yang pertama tadinya ibu mengambil kedokteran nih karena sesuai dengan jurusan di SMA. Kedokteran pertanian karena kita jurusannya biologi. Tapi was-was juga kalau nggak diterima nggak bisa kuliah dong gitu. Jadi ujung-ujungnya ya udahlah ngambil satu lagi yang kemungkinan besarnya dapat itu bahasa Indonesia di KIP lagi gitu kan. Kebetulan ibu SMA-nya juga SMA dulu kalau dari Padang, ibu dari Padang. Itu SMA 3 itu termasuk SMA favorit dan mereka aneh aja ketika ibu bilang ibu masuk IKIP, masa sih gitu kan, masa sih Pak lu masuk IKIP gitu, dulu kan IKIP ya. Yang populernya paling enggak kalau di Padang itu masuk UNAN. Nah tapi iya ya benar gitu kan, ya daripada nggak kuliah ya ujung-ujungnya ya sudah terima di bahasa Indonesia. Ya jadi semua itu apa namanya, mengalir aja sih Bu. Setelah didalami, setelah diterjunin, ya ternyata enak juga gitu. Selama ini hitung-hitungan, banyak belajar hitung-hitungan di IPA, di bahasa Indonesia, ternyata lebih banyak enaknya main teater, puisi, berbicara atau apalah, pokoknya asik-asik aja. Dan intinya setelah kita terjun, ya sudah kita fokus saja dengan apa yang kita pilih. Meskipun awalnya itu ya daripada ya daripada nggak kuliah, daripada ini, tapi setelah dijalani ditekunin terus ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan kemudian ibu diangkat jadi PNS juga tanpa tes karena dapat dulu namanya TID, tunjangan ikatan dinas. Jadi seleksi nilai dan seleksi yang lainnya, alhamdulillah ibu setelah tamat langsung diangkat pegawai negeri. Jadi tamat itu bulan Maret, Oktober itu sudah diangkat langsung
Oh, pegawai negeri. Dapat tahun duit berapa, Bu? lagi. Tahun berapa tuh, Bu? Tahun 93. Langsung ditempatin di sekolah negeri dong. Oh, iya. Nah gini ceritanya, awalnya mau jadi dosen tuh ceritanya, jadi ngambil jalur beda lagi. Tambahan 6 bulan kuliahnya untuk jalur tesis namanya, jadi kita bisa jadi dosen gitu. Udah ibu ikutin aja. Ternyata di SK-nya di ini turun-turun SK-nya di SMA gitu. Jadi 2 tahun di Padang, kemudian tahun 95 ibu pindah ke Jakarta karena ikut suami. Ya itu ngajar di tempat tidur Arif. Masya Allah. 114 ya, Bu ya. Negeri baru celincing. Kaget pertama ya, dari Padang bayangannya, dari daerah bayangannya Jakarta, itu kok seperti yang di TV-TV, ternyata kok kayak gini sih, taunya celincing dulu kan ya. Oh iya benar Bu. Parah. Harganya seperti itu ya, Bu. Tapi meskipun begitu ya, gersang, kering, dulu kotor ya, awal-awal itu dulu sampah kiri kanan jalan cacing itu, sampah kiri kanan plastik segala macam, bau banget. Ibu kaget ke Jakarta kayak begini gitu kan. Ya sudah, akhirnya tanpa terasa 26 tahun ya. Masya Allah. Sudah dari tahun 95 sampai 2016 di SMA 114, sudah berapa tahun itu, dari 95 ke 2016 udah 29 tahun. Iya. 21 tahun. 21 tahun ya. Iya 21 tahun ibu di SMA 114. Banyak sekali ya, Bu ya. Banyak lulusannya itu yang Termasuk- hebat-hebat, termasuk Pido, Ahmad Saroni. Ahmad Saroni itu ya, Oh, iya. Crazy Rich-nya Crazy Rich Tanjung Tanjung Priuk. Priuk. Wah, luar Ya. biasa. Yang awalnya dalam pikiran ibu itu kok Jakarta kayak begitu, kok anak-anaknya begitu, ternyata betah di utara sampai saat ini, dan damai, gersang tapi damai. Nanti juga dirasakan, hidup Marif juga udah merasakan deh itu. Jakarta Utara itu yang dalam bayangan orang luar ya, dari wilayah lain selatan timur itu mungkin penuh dengan kekerasan, kasar, Anak tapi enggak, pinggiran. baik-baik. Contohnya nih yang berdua ini. Amin. Ya Allah. Makasih, Bu. Iya, ya begitulah perjalanannya. Kemudian artinya terus lanjut 2016 ibu pindah ke SMA 52. Di SMA 52 itu kurang lebih 6 tahun ya. Nah, ya sudah pindah, diikutin aja. Enggak protes ibu. Kalau orang-orang kan protes tuh pindah ke sana, kok pindah tambah jauh, tambah ini. Ya sudah, dinikmati aja. Artinya dengan pindah kita banyak saudara, nambah teman, nambah keluarga, ya sudah dijalani aja. Yang penting itu happy fun aja, enjoy aja menjalani sesuatu itu, nggak usah dijadikan beban. Dan alhamdulillah di 52 ternyata teman-temannya juga luar biasa hebat, apalagi anak-anaknya ya, Masya lebih Allah. lebih hebat, lebih kreatif. Dan satu yang membanggakan ibu di 52 itu, ibu bisa dengan teman-teman tentunya, dengan ini bisa membawa perwakilan utara di DKI, dan kemudian mewakili DKI untuk tingkat nasional. Dan itu utara itu jangankan 52 ya, utara aja susah untuk mewakili. Kalau lomba-lomba perwakilan DKI, dan alhamdulillah waktu itu ada anak kita yang berprestasi atas Di bidang nama apa tuh, Bu? seni, Oh, FLS 2N, membaca puisi. Jadi Pancalintang ya Bu ya. Pancalintang itu tahun 2018 kali ibu nggak salah. Itu 2 kali itu sebenarnya anak kita, sebelumnya juga. Artinya, nah ini buat teman-teman di 52, teman-teman guru, kalau kita melihat potensi anak dan kita total untuk mendampingi anak tersebut tanpa pamrih atau tanpa ini, dengan keikhlasan kita melatih, dan kita tahu nih anak ini Punya kita potensi. bidik punya potensi nih.
ya sudah kita garap, kita ini, dan insya Allah ada hasilnya gitu. Jadi terutama untuk teman-teman yang masih muda-muda ya, yang masih ini, tentu kreativitasnya luar biasa. Ibu berharap ayo sama-sama kita punya niat yang tulus, punya niat yang ikhlas untuk memajukan sekolah, untuk mengembangkan prestasi anak-anak didik kita. Bakat-bakat yang ada pasti punya, anak-anak itu pasti punya potensi yang luar biasa, potensi yang hebat, cuma terkadang kita lalai dan tidak tergali. Panca Lintang itu belum pernah membaca puisi sekalipun. Dia tuh nulis puisi dia bisa, tapi untuk membaca enggak. Tapi ibu lihat, wah dia nih dari vokalnya, kemudian dari kemauannya, kesungguhannya, dia punya potensi, dia bisa nih digarap, bisa diolah ini gitu kan. Ya akhirnya latihan dan semangatnya dia, ya udah alhamdulillah berbuah hasil gitu kan, sudah maju ke tingkat nasional waktu itu. Dan itulah, apalagi di bidang olahraga mungkin juga banyak ya anak-anak kita yang bisa kita garap di bidang olahraga gitu. Apalagi sekarang ada namanya jalur prestasi ya Bu ya. Masuk PTN ya. Jalur prestasi itu ini apa, dari situ sudah kita bisa lihat anak-anak kita itu sudah punya prestasi apa, udah tinggal garap, dia tinggal latih, tinggal olah gitu. Jadi jangan sampai jadi guru itu, ini pesannya buat semua ya. Ya, warga Warga Madu jangan sampai hanya sekedar menjalankan tupoksi kewajiban, datang ngajar kemudian pulang, yang penting tugas saya sudah selesai menjalankan tugas, sudah selesai ngajar. Tidak, jadi ngajar itu tupoksi, tapi yang lebih lagi bagaimana kita mendampingi, bagaimana kita membina anak-anak yang berprestasi. Mereka punya potensi, jadi tolong luangkan waktu, tenaga, pikiran tanpa pamrih, dan insya Allah pamrihnya dari yang di atas aja. Jadi itu, jangan jadi guru yang datang ngajar pulang gitu kan, karena sayang, kasihan anak-anaknya juga. Dan kita gali, dan itu sudah terbukti gitu loh. Yang penting semuanya, ibu aja dulu latihan nggak ada yang tahu, ibu bawa ke tim, ibu bawa ke anak-anak itu hari Sabtu, hari Minggu, nggak ada yang tahu kalau kita latihan di luar gitu. Teriak-teriak di tim itu sama-sama anak IKJ kan, mereka punya pengalaman, ya itulah yang penting juga anaknya punya kemampuan. Itu mungkin perjalanan ibu selama. Tapi kita dari awalnya nih mungkin banyak ya anak-anak yang ngalamin juga nih kayak Bu ya Pak, mau kuliah tapi ya nggak sesuai dengan keinginan hatinya. Banyak banget tuh sebenarnya kayak gitu kan anak-anak, termasuk juga di sekolah kita seperti itu. Jadi tadi Bu ya Pak udah ngasih tips juga kepada kita semuanya nih, nikmatin aja, jalanin aja, happy fun, insya Allah akhirnya bahagia ya Bu ya Pak ya. Iya, apapun itu kalau dikerjakan dengan fokus dan sungguh-sungguh, insya Allah akan berbuah hasil. Ya, jadi ketika kita sudah menghadapi itu, ya sudah total di situ gitu. Itu kuncinya. Ya, jadi kepada anak-anak, ibu harap juga begitu. Ketika kita setengah-setengah awalnya, ya mungkin boleh aja sih setengah-setengah. Tapi ketika sudah terjun, sudah cemplung ke dalamnya, sudah nyemplung, ya sudah harus total di situ gitu. Jadi apapun kerjaan kalau kita total, ya insya Allah ada hasilnya gitu. Insya Allah. Ini motivasi juga buat kita berdua ya. Benar sekali Pak Arif, kita juga nih jadi termotivasi untuk gimana mengembangkan SMA 52 nantinya setelah diwariskan oleh Insya Allah. Iya. Teruskan ya Pak Arif. Iya. Bu kan selama ini bekerja Bu ya, tentu ada dong namanya titik jenuh dalam bekerja itu. Oh iya. Bu pernah sih mengalami seperti itu Bu? Pasti pernah. Jenuh, namanya rutinitas ya, bertahun-tahun ada titik jenuhnya ada. Tapi ketika titik jenuh itu datang, kita keluar dari situ, cari apa ya, berpalinglah sebentar apa gitu ya yang membuat kita rileks kembali. Ya kita misalnya cari hiburan, cari santai dulu sedikit, atau menyendiri ya Bu ya, introspeksi. Iya, enggak ya, yang ibu-ibu sih ringan-ringan aja, santai-santai aja. Jadi
ya sudah, ketika izin oh iya saya bisa, tapi cepat balikkan pikiran kita, udah besok bangkit lagi, semangat lagi gitu. Kalau Jadi kata anak zaman sekarang healing ya, Bu? iya, healing harus healing, Harus iya. ada healingnya. Iyalah, harus hidup itu jangan monoton, jangan apa ya, jangan terlalu serius-serius banget. Ketika serius ya serius, ada waktunya me time, waktu untuk diri kita sendiri Nah, gitu. itu mungkin Bu, selain dari pekerjaan mungkin kita juga mau tahu Kesibukannya Bu Epa apa kesibukan aja sih? ibu di rumah, selain dari pekerjaan sebagai guru. Banyak tanaman juga ya di sini. Iya, benar. Iya, ya ini. Jadi tadi kejenuhan-kejenuhan itu dilampiaskan ya, kadang nanam tanaman, sama kucing. Oh, ada Iya, kucing, Bu, ada peliharaannya, kucing, Bu. Ada berapa, Bu? peliharaan. Ada satu Ada sih. satu. Ya jadi ya udah, jadi nikmati. Kadang-kadang kalau ini nyanyi sendiri di rumah, karaokean sendiri, teriak-teriak sendiri, ya kan. Ya rutinitas ya biasa lah, kalau di rumah jadi ibu rumah tangga ya biasa aja, relax. Kadang main juga, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ya ngopi-ngopi santai. Ada bosan ya giliran kita ibadah ya ibadah, ya sudah gitu. Jadi intinya nikmati aja tanpa beban, jadi gitu. Begitu warga Madu, mungkin perjalanan karir Bapak mungkin belum terjawab yang saat ini, Bu. Oh iya, Ya, yang saat ini sudah Iya. menjadi pengawas. iya Bu. makanya ini sedih nih. Ini kita ceritanya panjang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Iya. Nah gini, buat Arif, Fido, Iya, Bu. Ibu sekarang dipanggil nama aja karena murid ya. Bener, Kalau di bener. sekolah Ibu panggil Pak Arif, Pak Fido. Pesan Ibu, kita ngajar, tapi juga ada jenjang karir, ya. Jenjang karir. Jadi manfaatkan itu. Ada kesempatan apa, ada peluang apa, ikutin aja. Oh, nanti ada peluang untuk ikut guru berprestasi, misalnya ikut. Oh, ada apa? Ada imbauan atau ada peluang untuk nanti jadi apa? Wakil misalnya. Ada kesempatan untuk jadi kepala sekolah. Jadi apapun itu. Jadi pemerintah kan sangat banyak memberi kesempatan kepada guru, terutama guru-guru muda, untuk berkarir, untuk mengembangkan dirinya, potensi dirinya. Sudah diikutin aja, ikut aja, jangan berharap apa harus lulus, jangan berharap harus apa namanya dapat, nggak usah, ikut aja, ngalir. Terus soal hasil nanti itu proses ya. Yang penting ada kesempatan, ikutin apapun itu. Ya tadi pesan Ibu itu ya, untuk teman-teman guru, Fido, Arif, atau siapapun itu semuanya, peluang-peluang yang diberikan ke kita sebagai guru, tentu ada peluang tambahan untuk menjenjang karir, ikutin. Jadi jangan, paling tidak itu punya pengalaman buat kita. Soal hasil nanti belakangan. Nah Ibu juga gitu. Jadi pernah ikut dulu kan awal-awal kurikulum 2013 jadi Struktur guru ya, Bu? IN ya, struktur nasional. Nah kemudian kita berkenalan di diklat, kemudian terus punya teman banyak, ngajar guru-guru di mana-mana, kan akhirnya kita punya teman juga, kita bisa mengimplementasikan apa yang kita dapat. Nah paling itu pengalaman, dan pengalaman itu tidak ada diajarkan di mana-mana ya kan. Betul, Bu, betul sekali. Nah kemudian ikut kegiatan-kegiatan, ada seminar, ada pelatihan, apa aja diikutin aja yang sebisanya kita. Yang penting tugas pokok kita mengajar, tidak ditinggal gitu. Kemudian ikut ya jadi wakil juga di 114 pernah, kemudian di 52 juga. Kemudian ada peluang untuk jadi pengawas, Ibu coba, yang penting kita memenuhi syarat gitu kan. Dan 2013 loh Ibu ikut dulu diklat, sudah ikut diklat. Lumayan lama ya, Bu, Lama. ibunya berarti, Bu, ya. Lama, enggak ditunggu, biarin aja, Mengalir aja. mengalir aja. 2013 itu sudah ikut diklat, kemudian udah diem gitu kan. 2017 dipanggil lagi untuk tes lagi,
pemeringkatan dari 47 orang itu ibu peringkat 6, 1 2, kemudian 2018 1 2 3 diangkat 4 5 6. Nah ibu berharap kan sebentar lagi tuh gitu, mungkin ternyata nggak dipanggil-panggil, apalagi gonjang-ganjing adanya perubahan kebijakan bahwa pengawas itu harus dari kepala sekolah, pengawas itu harus dari kepala sekolah penggerak, kepala sekolah berprestasi gitu. Nah itu ibu sudah skip lah untuk jadi pengawas, udahlah yang penting bisa jadi calon pengawas aja gitu. Ternyata tahu 2021 akhir itu dipanggil lagi untuk ikut tes lagi. Jadi tes lagi tuh Bu. Iya tuh tesnya 4 kali, 4 paket BPSDM, karena pengawas itu kalau di fungsional kan jabatan tertinggi ya. Jabatan tertinggi fungsional itu pengawas, jadi tesnya harus dilakukan di BPSDM. Nah ibu tes di BPSDM, kemudian wawancara juga karena COVID, wawancaranya online. Dan kemudian ya alhamdulillah ternyata memang Allah sudah menakdirkan untuk jadi pengawas, meskipun nunggu 9 tahun ya alhamdulillah terwujud dan dijalanin aja gitu. Sedih sih ninggalin 52 sebenarnya. Baik kenangan indah ya Bu. Apalagi dengan guru-guru yang masih muda-muda. Ibu meskipun tua tapi selera masih muda. Artinya seneng gitu loh. Enggak yang merasa tua, enggak. Nah, tua itu biarin aja, memang udah tua mau diapain. Tapi perasaan harus semangat, harus lebih tetap Jiwa muda. harus muda terus ya Bu. Jiwa Ya? harus muda dan tetap semangat, Betul sekali. semangat muda. Jadi ya itu. Tapi gitu akhirnya ibu jadi pengawas dan doain ya, Rip, Amin. gitu. Iya Bu. Mudah-mudahan ibu bisa menjalani tugas baru ini. Amin. Bisa mengabdikan diri sampai nanti, semoga diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan tugas ini dengan baik, maksimal sesuai dengan kemampuan. Arif Fido juga begitu ya, mudah-mudahan bisa mengikuti ya yang baik-baik dari ibu lah, bisa diikuti, bisa dapat diambil hikmahnya. Intinya itu ikhlas dan kemudian semangat, kerja keras itu tadi, kerja keras dan terbuka, jangan menutup diri. Itu luar biasa banget ya. Dan sebenarnya Bu Epa dari awalnya itu, dari mulai kuliah sebenarnya bukan pilihan daripada Bu Epa, orang tuanya. Betul sekali. Terus tadi Bu Epa bilang udah kita nikmatin, jalanin aja sampai berada pada saat ini jadi pengawas. Ya awalnya mungkin kita nggak suka gitu dengan apa yang diinginkan oleh orang tua kita, tapi kita nggak pernah ngeliat akhirnya apa sih ada akhirnya tuh. Sebenarnya orang tua tuh udah mikir jauh dibandingin kita ya. Buktinya Bu Epa sekarang bisa seperti ini. Betul sekali. Banyak banget kan orang yang pengen seperti Bu Epa, dan Bu Epa dapetin ini Nggak mudah. nggak mudah kan. Tentu di belakang Bu Epa ada restu daripada orang tuanya. Jadi buat kalian-kalian semua Warga yang hari ini Madu, warga Madu yang hari ini masih galau ngikutin orang tua, udah nikmatin aja, jalanin aja. Seperti tadi kata Bu Epa, mengalir semuanya, insya Allah akan indah pada waktunya. betul sekali Pak Arif. Nah, jadi banyak sekali pesan yang diberikan oleh Bu Eva untuk kita semua, terutama kita berdua Pak Arif nih, Khusus yang selaku muridnya di SMA 114 114. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak. jejak Eva karirnya kalau Lebih baik lagi lebih baik ya. lagi kalau perlu. Iya. Mungkin itu saja warga Madu yang bisa kita tanya-tanya tentang Bu Eva, karirnya. Mungkin ada lagi Pak Arif? yang Ada ingin lagi ditanya? nih, ini kan Bu Eva seorang wanita karir. Tentu teman-teman semua mungkin ada istrinya yang sudah bekerja ya di sana. Terus gimana sih Bu tipsnya atau caranya membagi kesibukan ibu antara Iya. pekerjaan dengan mengurus rumah tangga? Iya. Itu gimana sih Bu? Iya, betul sekali Bu. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu ini, waktu dulu itu, tapi gini prinsipnya orang kadang mau terkesan anak itu menjadi penghalang ya. Jadi kadang-kadang kalau disuruh kegiatan, nanti anak saya gimana, atau ini anak saya nanti nggak bisa anak saya, jadi seolah anak itu jadi penghambat kita. Itu kan nggak boleh ya. Jangan anak dijadikan alasan dan jadi merasa anak itu jadi penghalang. Anak itu kan juga titipan, amanah dari Allah. Jadi jangan dijadikan beban. Kadang-kadang ibu kalau giliran bisa bawa anak ya dibawa gitu kan. Kalau boleh bawa anak kita bawa.
kalau misalnya, nah ketika kita di rumah memang total juga ini prinsipnya gitu. Ketika dia tahu mamanya kerja, ya kalau anak ibu waktu kecil-kecil juga ditanamkan mama kerja ya, ini ya gitu kan, cari uang gitu loh. Nah kita tanamkan itu, jadi ya, dia ngerti. Tapi ketika kita sudah di rumah, ya kalau sedapat mungkin ibu total juga ke mereka gitu. Jadi meskipun yang penting kualitas ya, kualitas kebersamaan dengan anak-anak, dengan keluarga itu juga yang penting ya. Kebutuhannya kita siapkan. Kalau pagi ya waduh repotnya memang luar biasa dulu kan, Apalagi berangkat sampai harus nganterin, pagi, ya, Bu, ya. iya apalagi nganterin juga anak yang gede, anterin di SMP 99 Pulau Mas, pagi harus berangkat di mobil segala macam ini. Ya itulah, sambil kita mandi, habis mandi dandan itu suapin juga ya, tapi dinikmati gitu, nggak dijadikan beban. Jadi jangan ada sampai nanti ya, kadang ada juga teman-teman anak itu seolah menjadi kendala. Bagi ibu enggak, kalau bisa dibawa kita bawa, kalau enggak kita beri pengertian. Dan ketika kita berkumpul dengan mereka ya family time, waktunya buat mereka gitu. Jadi alhamdulillah jalan Alhamdulillah. gitu. Ya, jadi begitu mungkin warga Madu yang saat ini menjadi guru atau juga bisa menjadi orang tua di rumahnya ya, Pak Arif ya. Ya. Tipsnya sangat bagus. Totalitas di pekerjaan juga jangan sampai dibeda-bedakan di rumah, juga harus totalitas terhadap keluarga, terutama guru-guru yang perempuan nih, Pak Arif Iya. ya. Nah, Seimbang lah, keluarga juga jangan sampai ini tertinggal ya, rumah tangga pekerjaan juga jangan sampai. Kita kan sudah bisa memanage waktu harusnya, mana waktu buat keluarga, mana waktu buat pekerjaan, ya itu. Dan harus ada konsekuensinya, kita nggak bisa harus semuanya ya kadang-kadang ya ini memang harus ada korban juga. Tapi ketika kita sudah selesai ya kita berikan waktu yang lebih. Ketika yang ini kita korbankan tadi, misalnya nih ya kita harus nginep, anak nggak nginep. Tapi ketika kita kadang ada nginep-nginep di sekolah juga kan, nah ketika kita udah nggak di situ ya di rumah ya sudah total juga gitu. Jadi itu pengertian aja, pengertian buat anak-anak. Semuanya anak-anak kita beri pengertian ya, yang penting itu. Dan pesan ibu itu tadi, jangan anak jadi penghalang gitu. ya, terima kasih banget nih Bu Eva sudah meluangkan waktunya buat kita bertanya-tanya tentang karir, pekerjaan maupun ibu sebagai ibu rumah tangga. Pesan satu buat Oh, boleh Bu. 52 boleh nggak? Silakan Bu. Khusus. Iya, Khusus. buat semuanya ya, karena ibu adalah bagian juga dari 52 ya, ibu berharap bahwa SMA 52 tetap menjadi yang terbaik ya. Kalau kemarin itu peringkat 2 di utara, kita mudah-mudahan kita bisa menjadi peringkat yang unggulan, yang pertama, tetap menjadi sekolah yang dilirik, yang dibidik oleh masyarakat. Oleh sebab itu semuanya teman-teman guru, ayo kita sama-sama menyatukan niat, menyatukan tekad kita untuk kemajuan sekolah. Dan juga buat anak-anak, ayo semangat belajarnya, tunjukkan juga bahwa kalian adalah seorang anak SMA 52 yang terdidik, yang terpelajar dimanapun berada. Dan terus capai cita-cita apa yang menjadi impian, wujudkan mulai dari sekarang ya. Itu saja. SMA 52 committed to be excellent. Mungkin ada pesan dari Pak Arif nih. Bukan pesan Apa sih, kita dong? sih ada sebuah kata-kata buat Bu Eva. Boleh, silakan. Jadi ya inilah contohnya, kalau perempuan itu unik sebenarnya ya. Dia bisa jadi pekerja keras, bertarung keras di tempat pekerjaannya, dan juga bisa jadi rumah buat anak-anaknya. Ini contoh realnya. Wanita-wanita karir di luaran sana, jangan pernah menjadikan alasan keluarga kamu untuk kamu berhenti dalam bekerja, apalagi menunjukkan potensi terhebat kamu. Contohnya Bu Eva, ngurus rumah tangga bisa, kerja profesional juga bisa. Ya, jangan jadikan itu sebagai keluhan kamu. Oke guys. Oke, betul sekali Pak Arif. Semangat. Terima kasih Pak Arif. Iya. Kata-katanya sangat terinspirasi nanti mungkin untuk di luar sana ya wanita. Amin, amin, amin. Terima kasih warga Madu semua. Mungkin itu saja
tanya jawab atau tanya-tanya terhadap Bu Eva. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.